Pada praktikum kali ini, yakni menggabungkan antara rangkaian signal conditioning dengan rangkaian relay. Dengan kabel jumper, output dari signal conditioning dihubungkan dengan input relay, 5 volt dari signal conditioning dihubungkan dengan 5 volt relay, dan ground dari signal conditioning dihubungkan dengan ground dari relay. Ketika rangkaian signal conditioning dihubungkan dengan sumber arus listrik, menyebabkan LED pada keduanya menyala. Jika objek didekatkan, menyebabkan fototransistor merespon objek sehingga LED indikator keduanya menyala. Sebaliknya, jika objek dijauhkan, menyebabkan fototransistor tidak merespon objek sehingga LED indikator keduanya mati. Pada perhitungan TP1 ZDC dihubungkan dengan adaptor, dihasilkan nilai seperti berikut. Selanjutnya pada perhitungan TP2 di keluaran dioda yang pertama, dihasilkan nilai seperti berikut. Selanjutnya perhitungan TP3 di keluaran dioda yang kedua, dihasilkan nilai seperti berikut. Perhitungan TP4 di keluaran regulator, dihasilkan nilai seperti berikut. Selanjutnya perhitungan pada saat tidak ada cahaya masuk. Perhitungan TP5 di kaki 8 IC dihasilkan nilai seperti berikut. Selanjutnya perhitungan TP6 by setting. Dengan mengukur trim pot pada posisi paling tinggi, dihasilkan nilai seperti berikut. Selanjutnya perhitungan TP7 di mana trim pot dikembalikan ke posisi semula. Dengan test point pada kaki ketiga IC dihasilkan nilai seperti berikut. Selanjutnya perhitungan TP8 dengan test point di kaki pertama IC dihasilkan nilai seperti berikut. Dan untuk indikator LED-nya, pada saat tidak ada cahaya masuk, LED pada sinyal conditioning off atau tidak menyala. Selanjutnya, perhitungan TP9 dengan menghubungkan 5 volt relay, dihasilkan nilai seperti berikut. Selanjutnya, perhitungan TP10 di mana output dihubungkan dengan input relay, dihasilkan nilai seperti berikut. Selanjutnya, perhitungan VBE dihasilkan nilai seperti berikut. Selanjutnya, perhitungan VCE dihasilkan nilai seperti berikut. Selanjutnya, perhitungan V-relay dihasilkan nilai seperti berikut. Dan untuk indikator LED-nya, pada saat tidak ada cahaya masuk, LED pada relay off atau tidak menyala. Selanjutnya, pada saat kondisi ada cahaya masuk, pada test point yang sama, di TP5 dihasilkan nilai seperti berikut. Selanjutnya, perhitungan TP6 dengan setting trim pot kecil, dengan test point yang sama, dihasilkan nilai seperti berikut.
Selanjutnya, perhitungan TP7 dengan lokasi tes point yang sama seperti saat keadaan tidak ada cahaya masuk, dihasilkan nilai seperti berikut. Selanjutnya, perhitungan TP8 dengan kondisi trim pot kembali dinaikkan, dihasilkan nilai seperti berikut. Dan untuk indikator LED-nya pada saat ada cahaya masuk, LED pada signal conditioning on atau menyala. Selanjutnya untuk pengukuran TP9 dihasilkan nilai seperti berikut. Selanjutnya untuk pengukuran TP10 dihasilkan nilai seperti berikut. Dan selanjutnya untuk pengukuran VBE dihasilkan nilai kurang dari 1 volt. Selanjutnya untuk pengukuran VCE dihasilkan nilai seperti berikut. Selanjutnya untuk pengukuran V-relay dihasilkan nilai seperti berikut. Dan untuk indikator LED-nya pada saat ada cahaya masuk, LED pada relay on atau menyala. Pada simulasi kali ini adalah simulasi dari signal conditioning. Pada simulasi signal conditioning sendiri terdiri atas beberapa komponen, di antaranya ada resistor, kemudian LED, kemudian LDR sebagai indikator, kemudian ada IC, ada potensiometer, kemudian ada diode, ada kapasitor, dan ada regulator. Pertama-tama kita coba untuk jalankan program. Di sini dapat dilihat dihasilkan tegangan pada LDR sebesar 4,95 volt. Kemudian tegangan pada potensiometer sebesar 0,5 volt. Kemudian tegangan pada output LED sebesar 0 volt. Kemudian tegangan pada input regulator sebesar 12 volt dan tegangan pada output regulator sebesar 5 volt. Di sini kita coba untuk dekatkan objek. Jika objek didekatkan, membuat LDR menyala semakin terang karena LDR dapat mendeteksi objek. Namun, bisa dilihat tegangan yang dihasilkan pada LDR semakin lama semakin berkurang. Sebaliknya, jika objek semakin dijauhkan, LDR menyala semakin redup hingga mati dan tegangan pada LDR semakin besar. Kemudian selanjutnya kita atur potensiometer, dinaikkan persentasenya hingga mencapai 50%. Masih dengan percobaan yang sama, kita coba dekatkan kembali objek. Bisa dilihat bahwa LDR kembali menyala semakin terang jika objek didekatkan dan tegangan pada LDR juga semakin kecil. Sebaliknya, jika objek semakin dijauhkan, nyala LDR semakin redup dan tegangan juga semakin besar. Namun, di sini tegangan pada potensiometer berubah dari yang sebelumnya hanya 0,5 volt kini bertambah menjadi 2,5 volt. Kemudian kita naikkan lagi persentase dari potensiometer sebesar 100%, yaitu di posisi maksimum.
Kemudian masih dengan percobaan yang sama, kita coba dekatkan objek. LDR menyala tetap semakin terang, kemudian tegangan yang dihasilkan pada LDR juga semakin berkurang. Ketika objek dijauhkan, nyala LDR juga semakin redup, bahkan hingga mati, dan tegangan pada LDR juga tetap semakin bertambah. Namun kini, tegangan pada potensiometer mencapai maksimumnya yakni 5 volt, dan tegangan pada output LED bertambah menjadi 0,01 volt. Dari percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin dekat jarak objek, maka semakin besar tegangan pada potensio dan semakin kecil tegangan pada LDR. Sebaliknya, semakin jauh jarak objek, maka tegangan pada potensio semakin kecil dan tegangan pada LDR semakin besar.